Bung Karno prihatin. Ketika itu sudah hampir terbagi ke 8 friksi. Jadi polarisasinya sudah sangat tajam sekali. Akhirnya Mbah Wahab dipanggil oleh Bung Karno ketika itu pertemuannya di Istana Bogor. Kalau tidak salah, berdasarkan informasi yang pernah saya terima, Mbah Wahab ketika itu didampingi yang pertama oleh Kiai Zainul Asikin, pendiri Hizbullah, dan Ki Maskur, pendiri Sabilillah. Jadi dua tentara Islam, dua-duanya panglimanya adalah orang-orang NU. Dan juga Ki Wahid Hasim. Ketika itu Bung Karno tanya, Kiai, kok baru 3 tahun kita sudah terpecah belah? Kira-kira ada tidak momen untuk kita mengumpulkan kembali? Loh, kenapa tidak? Hari raya saja nanti. Kebetulan waktu itu diundang ke istana di bulan Ramadan. Kira-kira pertemuan itu apa namanya? Mau bahas apa? Nah, hebatnya orang-orang tua kita dulu itu begitu. Bung nek Jowo tak usulke jenenge nek ora saresehan santiaji. Nek arep basa Inggris dienggo rekonsiliasi. Nek basa Arab silaturahmi. Wah, Jowo kangelan kok ketoke awake dhewe ku wong Jawa tok. Golek-golek seliok. Nggih, monggo-monggo. Rekonsiliasi, loh kita kan baru merdeka. Silaturahmi terlalu ke Arab-Araban. Coba cari yang ke Indonesia. Al-halalu bil halali. Maksudnya apa? Yang semula halal kita coba bersihkan lagi dengan yang lebih halal. Yang ngomongin. Nah terus piye? Supaya udah jauh gampang. Gampang. Halal lebih halal. Jadi itu usulan Mbah Wahab Hizbullah tahun 1948. Sejak itu tradisi halal bihalal dilaksanakan tiap tahun di istana. Acara nuzulul Quran, acara Isra Mi'raj, acara Maulidan dan sebagainya, itu semua atas usulan para kiai. Nah sekarang ini banyak orang itu yang terbawa ganti halal bihalal, diganti istilahnya. Sekarang yang sedang dipersoalkan silaturahmi. Tahun 1400 Hijriah, tahun 1400 Masehi mungkin. Ketika itu sudah terjadi perdebatan antara ulama antara silaturahmi dan silaturahim. Dalam kitab Az-Zawajir dan kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan makna hakikinya dialihkan ke makna majazinya. Ar-Rahmi makna aslinya kandungan, wadah janin dialihkan ke makna majazi jadi kerabat, muhrim, saudara. Jadi yang dipakai oleh para ulama dulu silaturahmi. Nah sekarang ada generasi-generasi usil. Generasi usil, generasi sok tahu apa hadisnya baru 4, paling merasa paling benar. Wah silaturahmi kayak gini. Dua akar kata. Sekarang kan minal aidin kan dipermasalahkan. Orang-orang tua kita selalu menyampaikannya itu yang lengkapnya. Yang lengkap, yang pertama mengusulkan itu Allah ya Mbah Hamid Pasuruan. Kalimat dari Mbah Hamid Pasuruan yang lengkapnya itu Ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin wal maghfurin wat taibin wasyakirin was-sabirin wal muhtadin wal muttaqin. Nek maca kabeh kedawon, namun maca kabeh panjang teuing. Diambil singkatlah yang utama minal aidin wal faidin. Enggak tahu prosesnya, enggak tahu ini, tiba-tiba diambil suka aduh. Kok terlalu mudah menjatuhkan justifikasi, menjatuhkan sebuah vonis. Ada satu ulama mungkin di ini yang nanti yang bisa ditelusuri.
ulama yang kreatif itu namanya Allah yarham Kiai Abdul Hamid bin Ahmad Kendal. Beliaulah yang banyak melansir istilah-istilah yang sampai sekarang dipergunakan. Billahi fi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah sampai wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu karangan beliau. Ki Abdul Hamid bin Ahmad Kendal beliau. Nah, termasuk yang sebagian mengatakan kullu amin wa antum bi khair, beliau ambil dari kitab Al-Baqarah, termasuk taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya kali. Tergantung selera. Jadi di kita itu kalau kita menuntut ada satu benang merah yang tersambung. Sayang khusus untuk NU Jawa Barat banyak benang yang terputus. Jadi kalau cerita, maaf, generasi-generasi selanjutnya itu lebih banyak generasi lisan yang berkembang budaya lisan, tidak budaya tulis. Generasi awal 30 sampai 40 itu masih generasi tulis. 40 sampai 50 itu generasi lisan. 50 sampai 60 itu generasi tulis lagi. 60 sampai ke sini itu generasi lisan. Misalnya almarhum Pak Suwarta itu termasuk generasi tulis. Beliau istrinya 3, yang satu di Pasir Koja, yang satu di Lengkong Besar, yang satu di alun-alun. Putranya yang namanya Kolonel Ahmad Bargis itu ketua Ansor Jawa Barat pertama dan pendiri polisi militer di Kodam Siliwangi. Itu putra nomor pertama dari yang namanya Suwarha. Suwarha ini aslinya Maluku Halmahera, berbahan orang Arab yang sangat dekat dulu. Nah, nomor 1 kalau di Bandung, anggota nomor 1 NU namanya Ahmad Suwarha. Kalau nomor 12 bendaharanya namanya Haji Syahban, ada di jalan ini Pecinan Lama dulu. Putranya sekarang itu di Pangarang, cucu-cucunya yang namanya penjahit Endang Rahmat. Nah, itu menantunya. Jadi dulu kenapa Bandung dan seterusnya agak terakhir? Jadi sebagaimana perjalanan para wali songo itu lebih banyak utara. Oleh karena itu NU di Jawa Barat berasal dari daerah utara dulu. Cirebon, Menes, Majalengka. Ki Abdul Halim Dwi Mundi, itu Ki Abdul Halim ini tercatat sebagai salah seorang utusan Jawa Barat yang ikut dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Itu namanya. Walaupun ada juga Ki Abdul Halim yang PUI. Kalau Ki Abdul Halim PUI ke sini, itu ke sini. Nah, khusus Bandung tahun 31 tahun 32 Mangan Bandung mengumpulkan, sayang ini tradisi lisan. Ketika itu almarhum Abah dipanggil, Habib, sekarang ini orang-orang sudah berbicara NU, kenapa kita di Bandung belum? Akhirnya beliau soan ke Ahmad Gedong. Ahmad Gedong ini yang sama namanya kebetulan dengan Sirna Miskin. Kalau informasi yang saya terima dari orang-orang tua yang merintis merasuk ke bawah-bawah itu Ahmad Dimyati Sirna Miskin. Ahmad Dimyati Sirna Miskin itu kalau kemana-mana, jadi dulu kalau Kiai Bandung yang punya kukutan jin, nah pengawal-pengawalnya jin itu, beliau itu kalau almarhum Abah cerita itu sampai punya 60 jinnya. Ansor-ansor sekarang masih ada ya. Jadi di Kopo sendiri ada 2, ada Ahmad Dimyati Sirna Miskin, ada Kiai Dimyati Mukhlis, masih familinya Pak Deden. Kalau Kiai Dimyati Mukhlis itu beliau dari Manunjaya, termasuk kiai yang bisa memahami ilmu berbicara dengan binatang. Nah, itu Kiai Dimyati Mukhlis. Kopo
Ketika itu di Bandung